24 itu kok rame banget kayaknya ya. Oke, kita sekarang tinggalin dulu kasusnya Lesti Kejora itu ya. Kita bahas lagu barunya Lesti Kejora yang akan launching. Nah, setelah sukses dengan beberapa lagunya yang luar biasa itu, termasuk lagu Angin ya, yang sangat banyak peminatnya, sangat banyak pendengarnya, kini Lesti Kejora dikabarkan mau mengeluarin lagu baru lagi yang berjudul Dilema. Oke, halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, oke teman semuanya, para fan Lesti lovers, Leslar lovers dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar rezeki, mudah segala urusannya, oke? Amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya memberikan video reaction kembali nih. Nah, ini terkait ada informasi lagi untuk teman semuanya ya, yang masih tetap setia untuk mengawal apa ya, sebenarnya banyak komen ya di akun channel YouTube saya ini di Cak Mam Vlog. Enakan gini Cak, buat reaction keluarga Leslar saja Bang L gitu, bukan baju itu baju hijau atau Yoni Dores. Cuma di sini kan apa ya, informasi teman semuanya. Jadi di sini ada salah satu apa ya, pembahasan terkait royalti ya di salah satu gedung parlemen ya, DPR RI lah, sepertinya begitu teman semuanya ya. Jadi di sini intinya rapatnya itu tentang royalti, bahwasanya untuk pembayaran apa ya, yaitu pembayaran royalti itu tidak apa ya, bukan penyanyinya tapi ke LMK, begitu teman-teman. Jadi ada tadi komentar ya, kalau nggak salah ya, gagal deh dapat uang royalti Bang Yoni Dores gitu katanya teman-teman. Jadi di sini juga ada siapa, vokalis dari band Kotak ya, Tantri, yang menyatakan bahwasanya bukan vokalis untuk memberikan royalti ke si pencipta lah, atau ke iya itu. Jadi LMK itu yang seharusnya begitu teman-teman. Oke. Selain itu saya ingin menampilkan beberapa komentar netizen ya, masih terkait dengan Yoni Dores dan juga Mbak Baju Hijau. Waduh ini. Dan juga terkait ini teman, yang lagi rame ya diperbincangkan, yaitu lagu yang akan diluncurkan ya terbaru oleh Lesti Kejora, Dilema ya. Entah ciptaan siapa itu. Saya masih intinya itu yang dilema yang dibahas oleh para netizen ini. Oke, jadi untuk teman-teman jangan lupa ya, tonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak ke video selengkapnya, monggo. Ya, baru ada. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan media. Terima kasih Pak Habib, Ketua Komisi 3. Kalau dari kita Koalisi Advokat Pemantau Peradilan di sini menyoroti adanya dugaan pelanggaran kode etik dalam penerapan hukum terkait hak cipta ini. Majelis Hakim telah mengabaikan pasal 23 ayat 5 dan pasal 87 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yang dimana penyanyi tersebut, yang dimana dalam putusan tersebut yang seharusnya yang bertanggung jawab itu adalah LMK dan penyelenggara. Di situ di putusan tersebut hakim menuntut kerugian kepada penyanyi, yang dimana hakim tersebut telah mengabaikan prinsip-prinsip dalam penerapan hukum. Yang kedua juga, majelis hakim dalam penerapan hukumnya sudah mengabaikan keterangan ahli tergugat Iqbal Taufik, analisis ahli muda Dirjen Kekayaan Intelektual. Itu dari kita. Oke. Demikian. Dari Mbak Tantri mungkin ada harapannya. Ya, terima kasih banyak untuk Bapak Pimpinan Komisi 3 yang sudah memberikan wadah saya sebagai penyanyi yang memang saat ini merasakan keresahan. Mungkin saya mewakili para penyanyi-penyanyi di Indonesia yang saat ini ketakutan untuk membawakan lagu-lagu di sebuah pertunjukan musik, dan alhamdulillah hari ini sudah ditentukan juga kalau misalkan memang seperti yang tadi dinyatakan oleh Bapak Dirjen Haki, kalau memang yang membayar adalah penyelenggara. Yang membayar adalah penyelenggara melalui LMK, dan LMK akan apa namanya, membagikannya mendistribusikannya kepada pencipta-pencipta lagu. Jadi kondisi industri musik saat ini kan sedang tidak baik-baik saja. Jadi memang saya inginnya setelah hari ini semuanya menjadi lebih baik-baik saja, dari semua stakeholder, dari semua dari penyanyinya, bahkan pencipta lagunya sendiri, bahkan juga penyelenggara. Jadi lebih jelas aja semua rules-nya. Itu aja sih. Terima kasih banyak untuk negara yang sudah concern dengan ini. Iya, ada perwakilan Agnes Monica. Terima kasih Bapak Pimpinan.
Saya mewakili dari Mbak Agnes Monika mungkin menyampaikan 3 hal saja. Pertama, mohon maaf tidak bisa hadir di sini dan mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk hadir di sini. Kemudian yang kedua, Mbak Agnes tetap sebagai warga negara tunduk dan patuh pada proses hukum yang saat ini sedang berjalan sesuai kanalnya dan prosedurnya. Mudah-mudahan dengan waktu yang sesuai mendapatkan hasil yang baik, tidak hanya bagi Mbak Agnes Monika dan bagi seluruh pelaku industri di entertainment Indonesia. Dan terakhir, Mbak Agnes tetap fokus berprestasi, mengukir nama baik Indonesia dengan karya-karyanya, dengan prestasi-prestasinya, dan tetap berharap tidak menghalangi dia memberikan inspirasi bagi pelaku-pelaku industri muda maupun bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Terima kasih. Oke, saya sampaikan ini kesimpulannya ya. Kesimpulan rapat tadi, ini saya tanda tangan dulu. Sorry, biar aja. Jadi rekan-rekan perlu dipahami bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Undang-Undang MD 3, bahwa keputusan DPR itu sifatnya mengikat semua pihak ya. Kesimpulan, rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR RI dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia, Inspektur Wilayah 1 Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Koalisi Advokat Pemantau Peradilan, masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025, Jumat 20 Juni 2025. 1. Komisi 3 DPR RI meminta kepada Bawas Mahkamah Agung untuk menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh Koalisi Advokat Pemantau Peradilan terkait dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara dengan register nomor 92/PDT-sus/HK/Hak Cipta 2024 PN Niaga Jakarta Pusat yang diduga pemeriksaan dan putusannya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kedua, Komisi 3 DPR RI meminta kepada Mahkamah Agung untuk membuat surat edaran atau pedoman ya, terkait panduan untuk penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan ketentuan terkait hak kekayaan intelektual lainnya, sehingga tidak ada lagi putusan yang tidak mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta merugikan orkestrasi dunia seni dan musik Indonesia. Ketiga, Komisi 3 DPR RI meminta kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk dapat mensosialisasikan secara luas terhadap semua pihak terkait mekanisme perolehan lisensi pengelolaan royalti dilakukan melalui LMK, LMKN, dan pemahamannya terhadap filosofi dan tujuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2015 tentang hak cipta dan ketentuan perundang-undangan terkait, sehingga tidak ada lagi sengketa, gugatan, putusan peradilan yang dapat merugikan seluruh artis atau pelaku industri musik Indonesia seperti dalam perkara nomor 92 PDT Sus HKI Hak Cipta 2024 PN Niaga Jakarta Pusat dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Mungkin itu rekan-rekan, terima kasih. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang ada dalam pikiran lu? Hah? Pasti dalam pikiran lu duit kan? Sampai lu nggak mikir-mikir dulu buat melayangkan somasi sama Lesti, ya? Pikiran lu duit kan? Coba lu mikir. Akhirnya lagu lu juga kan yang diboikot di mana-mana. Makanya berpikir dulu sebelum apa-apa. Harus nonton dulu dari awal. Lesti itu terkenalnya gara-gara apa? Bukan main bikin statement aja kalau Lesti terkenal gara-gara lagu lu, kagak sama sekali kagak. Zainal sama Kejora, makanya nama dia Kejora. Sekarang terima aja lagu lu diboikot. Artis-artis juga banyak yang nggak pro sama lu. Bye bye. Ikhlas kalau memang ada ya maaf ya dihujat sama netizen, dibilang saya meres, saya apa, saya ikhlas semua buat dia karena memang dia nggak seperti itu. Dan saya pikir juga kan Allah maha segalanya, kita memang nggak ada hal yang negatif kok ke Lesti juga, mohon maaf nggak ada hal yang
ingin loh jadi penjara Pak, sama sekali ya. Pak Yoni itu hanya ingin ketemu. Setelah ketemu mau bertanya, Mbak Lesti ini bisa nyanyi lagu ini dari siapa yang suruh, dan gimana kronologi, dan kalau memang ternyata Mbak Elka itu bilang, oh nggak tahu tuh Pak, gini. Kalau begitu kan kita bisa menelusuri akun-akun tersebut, minta pertolongan anak Polda. Makanya kenapa adanya LP, agar kita meminta tolong kan pasti akan ditolong sama pihak Polda, karena polisi kan itu ada bagian cybernya yang bisa menganalisa ya kan. Kalau memang bukan Mbak Lesti ya gitu, kan sama-sama yuk gitu. Saya ikhlas kalau saya dihujat netizen, kalau dibilang saya itu meras Lesti, saya ikhlas. Memang itu kan kenyataan dan faktanya, ya kan? Ngapain kau harus mencari pembelaan dan kebenaran? Karena kebenarannya itu memang itu faktanya. Lu itu memang mau duit kan dari Lesti. Lu tuh kan mau viral. Jadi lu tuh sangat-sangat berani untuk menjatuhkan nama baik Lesti, ya kan? Dan lu bilang nggak ada hal yang negatif kepada Lesti. Kalau lu dan antek-antek lu itu nggak punya niat, ya nggak berpikiran yang negatif soal Lesti, nggak mungkin lu melaporkan Lesti sampai ke jalur hukum. Aneh dia tuh ya, sangat aneh, nggak bisa dipikir pakai akal ya. Betul-betul aneh dia. Dan masalah lu tuh mau mencari tahu ya soal siapa akun yang sudah memosting atau merekam apalah itu ya suara Lesti. Kan udah jelas di sana, di channel YouTube-nya itu sudah jelas ada namanya. Lu tinggal cari tahu aja, ya kan? Sudah jelas banget terpapang dengan gede banget, segede gaban di situ. Nama akunnya memang bukan akun YouTube-nya Lesti, ya. Mau gimana lagi? Mau ngomong-ngomong, mau cari tahu Polda yang harus dicari tahu sama Polda sama polisi. Kan di situ sudah jelas banget, si kolor hijau, nama channel akunnya kan udah jelas banget di situ, ya kan? Lu tinggal menghubungi aja itu yang punya akunnya, yang punya channel akun YouTube-nya. Ribet banget sih lo, ya kan? Dasar aja lu kalian itu semuanya hanya mencari keviralan, ya. Baik itu Pak Yoni atau lu kolor hijau dan si kuasa hukumnya itu. Bye. Ini adalah pemenang Dangdut Academy pertama, dan saya yakin banyak menjadi inspirasi dari para dangduters muda di Indonesia, juga dari seluruh negara Asia. Dan itu juga Lesti juga menjadi kebanggaan kami karena Lesti lahir dari Indosiar ya. Jadi Lesti lahir besar menjadi penyanyi yang luar biasa dikagumi itu di Indosiar. Nah, dengerin lu ya mbak-mbak baju hijau tuh, buka kuping lu dengan selebar-lebarnya agar lu tahu ya apa yang dikatakan Ibu Siwi memang sangat-sangat betul. Jadi Lesti dapat juara, Lesti viral, dia populer itu bukan karena lagu Ranting Kering. Karena Lesti mendapatkan pencapaian juara itu di Indosiar. Selepas Lesti menjadi juara di Indosiar, karir dia itu semakin rame, melejit, meledak. Jadi lu tuh salah. Lesti itu kalau menyanyikan lagu Ranting Kering selama audisi di Indosiar, selama dia menjadi peserta, mungkin orang-orang itu enak dengarnya. Kan di Indosiar itu ada babak penyisihan, ya kan, sampai Lesti menjadi juara. Itu karena kerja kerasnya Lesti, karena bakatnya dia yang bagus, bukan karena lagu Ranting Kering, ya kan. Lu tuh aneh, ngomong itu asal jeplak, ngomong lu itu asal jadi aja. Itu kesalahan besar ya. Harusnya Lesti itu bisa menuntut lu ya, mbak-mbak baju hijau, karena lu sudah mencemarkan nama baiknya, lu sudah menjatuhkan nama Lesti, ya kan. Seolah-olah Lesti menjadi juara, Lesti viral karena lagu Ranting Kering.
Dia kan mempunyai suara vokal yang luar biasa, yang bagus, sampai dia jadi juara, sampai sekarang dia itu jadi artis terkenal, artis papan atas, yaitu karena bakat dia sebagai penyanyi yang bagus. Ya kan, dia juga terkenal dengan attitude yang sangat sopan, santun, ramah banget ya. Jadi bisa digarisbawahi, Lesti menjadi juara, Lesti menjadi artis terkenal karena memang bakat dia, suara dia yang sangat bagus. Ya, mbak-mbak baju hijau, lu tuh salah besar, salah alamat lo. Udah nggak sabar ya menunggu lagu dari Lesti Kejora yang dirilis pada tanggal 24 apa 25 ya? 25 kalau nggak salah ya, yang judulnya yaitu Dilema. Kira-kira dilema ngapain? Kita dilema gara-gara nungguin rilis lagu terbaru dari ya. Karena memang benar, bukan karena lagu itu Lesti menang. Bahkan lagu kemenangannya itu yang berjudulkan Kejora, temanilah malamku, sampaikan rinduku yang terlarang. Nah, itu lagu kemenangan Lesti Kejora ya. Selama kompetisi dia nggak ada bawain lagu-lagu kau anggap diriku bagai ranting yang kering, itu nggak ada. Betul, terima kasih buat kakaknya ya yang sudah berkomentar. Yang pastinya Lesti menang itu bukan karena daun kering, dan juga bukan karena apa-apa, karena memang pendukung itu banyak banget, masya Allah, luar biasa Lesti Kejora. Siapa di sini yang tidak kenal sama sosok Lesti Kejora? Tentunya Kak Lesti. Lesti. Kak Lesti. Oh, Kak Lesti. Kak Lesti lagi. Emang Kak Lesti. Kak Lesti. Wow. Lesti semua. Ada apa sih dengan tanggal 24 itu? Kok rame banget kayaknya ya? Oke, kita sekarang tinggalin dulu kasusnya Lesti Kejora itu ya. Kita bahas lagu barunya Lesti Kejora yang akan launching. Nah, setelah sukses dengan beberapa lagunya yang luar biasa itu, termasuk lagu Angin ya, yang sangat banyak peminatnya, sangat banyak pendengarnya, kini Lesti Kejora dikabarkan mau mengeluarin lagu baru lagi yang berjudul Dilema. Nah, kira-kira ciptaan siapa lagu Dilema ini ya? Kalau kalian tahu, coba tulis di kolom komentar. Dan sekalian absen kalian Lesti Lovers dari kota mana ya. Lesti Kejora ini kalau ngeluarin lagu tuh nggak main-main gitu kan. Dari musiknya, dari liriknya juga, terus penghayatan, dan tambah lagi suara Lesti Kejora yang cetar membahana itu bikin para pendengarnya itu masuk ke dalam cerita dari lagu tersebut. Luar biasa kan. Itulah Lesti Kejora. Dan sekarang saya juga nggak sabar nungguin lagu barunya Lesti Kejora. Kira-kira liriknya seperti apa, terus nanti nuansa di video klipnya itu seperti apa, menceritakan tentang apa gitu kan. Kalian penasaran kan pasti Lesti Lover? Kalau kalian penasaran berarti sama ya, saya juga penasaran. Nah, kira-kira menurut kalian seperti apa lagu baru Lesti Kejora yang berjudul Dilema itu? Coba tulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa kalian follow akun saya supaya selalu update berita-berita terbaru, terviral, terutama di TikTok. Nah, oke teman semuanya, para fan Lesti Lovers, Lela Lover dimanapun berada, jadi itulah barusan ya video reaction yang bisa sajikan terkait dimana tadi ada rapat di gedung parlemen ya, di DPR fraksi berapa tadi itu ya, bersama vokalis band Kotak, Tantri ya, Tantri Kotak, yang bahwasanya untuk royalti itu tidak apa ya, sepenuhnya penyanyi yang menanggung, tapi penyelenggara. Nah, dari penyelenggara itu ke LMKN ya, LMK gitu. Terus habis itu langsung ke penyanyi teman semuanya ya, langsung penyanyi dari LMK langsung penyanyi. Jadi intinya apa namanya itu, untuk penyanyi aman ya, ya begitu ya. Jadi semua penanggung jawab penyelenggara. Kalau itu memang ada suatu event atau pembuatan video klip di bawah naungan ya penyelenggara atau penyelenggara teman semuanya, intinya begitu ya. Intinya dari penyelenggara ke LMK, terus ke pencipta, maksudnya gitu, mohon maaf, bukan penyanyi, pencipta, begitu teman semuanya ya. Oke, dan tadi juga respon dari para netizen ya. Nah, oke teman semuanya, para fan Lesti Lovers, Leslar Lovers dimanapun berada, jadi itulah barusan video reaction yang bisa sajikan ya. Ini terkait dimana apa ya, rapat ya di salah satu gedung parlemen ya, di DPR fraksi berapa itu ya, bersama
vokalis ya Kotak, yaitu Tantri Kotak, dan juga intelektual ya, yaitu terkait jalurnya royalti ini ya. Jadi intinya royalti itu pertama itu langsung ke penyelenggara teman semuanya ya. Habis penyelenggara ke LMK langsung ke pencipta. Jadi pencipta ini tidak boleh langsung ke si penyanyi karena memang ada penyelenggara dan LMK itu teman semuanya. Begitu ya info apa namanya itu habis rapatnya itu teman semuanya. Oke. Apa namanya ya? Jadi juga apa ya? Intinya penyanyi itu diundang atau penyanyi itu di bawah naungan penyelenggara. Jadi penyelenggara itu berhak untuk membayar royalti ke LMK langsung ke pencipta. Begitu ya intinya ya. Oke, di sisi lain ada komentar para netizen masih terkait Mbak Bajujo ya. Masih saja teman semuanya ya. Oke, dan juga itu komentar dari beberapa netizen terkait lagu yang akan rilis ya oleh Lesti Kejora di 5 ya. Akan rilis pada tanggal 24 atau tanggal 25 kalau nggak salah. Tunggu saja teman semuanya ya. Wah, pasti boom ini. Oke, cukup sekian video yang bisa sajikan kali ini ya. Semoga bisa memberikan informasi terbaik untuk teman semuanya ya. Gimana tanggapannya? Yuk komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.